Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Artificial Intelligence dalam Media Pembelajaran. Kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Nimas Elia Artanti, Saya Rizky Aditya Putra. Dan saya Muhammad Fayad Luliza. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu tujuan dari presentasi hari ini memahami konsep dasar Artificial Intelligence AI beserta sejarah, fungsi, dan penerapannya dalam pendidikan. Yang kedua, mengetahui peran serta manfaat AI dalam media pembelajaran. Yang ketiga, mempelajari contoh implementasi nyata AI pada aplikasi pendidikan dan e-learning. Yang keempat, menganalisis kelebihan, kekurangan, serta tantangan penggunaan AI di dunia pendidikan. Yang terakhir, menggambarkan prospek masa depan AI dalam pembelajaran sekaligus menegaskan peran penting guru sebagai pendamping. Selanjutnya ada pengertian Artificial Intelligence (AI). AI adalah kecerdasan buatan yang membuat mesin atau komputer mampu meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Selanjutnya sejarah singkat AI. Yang pertama itu tahun 1950-an, Alan Turing memperkenalkan konsep Turing Test. Yang kedua, 1956, John memperkenalkan istilah AI. Yang ketiga, 1980-an muncul expert system. Dan yang terakhir tahun 2000-an sampai sekarang berkembang pesat dengan machine learning dan big data. Selanjutnya, AI dalam media pembelajaran. AI dalam media pembelajaran adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk menghadirkan proses belajar yang lebih adaptif, interaktif, dan personal, sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar layaknya didampingi tutor. Contoh penggunaan AI dalam media pembelajaran. Yang pertama, chatbot edukasi menjawab pertanyaan siswa secara otomatis, misalnya chatbot di platform belajar. Yang kedua, aplikasi belajar adaptif menyesuaikan materi sesuai kemampuan, contoh ruang guru. Yang ketiga, virtual tutor memberikan bimbingan belajar layaknya guru pendamping. Yang keempat, e-learning dengan AI, sistem yang menganalisis kemajuan belajar siswa dan memberi rekomendasi materi. Yang kelima, virtual classroom, kelas online dengan AI untuk interaksi guru dan siswa. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat AI dalam media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri. Yang ketiga, memonitor perkembangan belajar secara real time. Dan yang terakhir, menyediakan pengalaman belajar adaptif. Artificial Intelligence dalam media pembelajaran memiliki banyak manfaat. AI bisa meningkatkan aksesibilitas, misalnya membantu siswa dengan keterbatasan lewat penerjemah otomatis atau pengenalan suara. Selain itu, AI juga mendorong pembelajaran mandiri sehingga siswa tidak selalu bergantung kepada guru. Guru pun terbantu karena AI mampu memonitor perkembangan belajar siswa secara real time. Dan yang terpenting, AI memberikan pengalaman belajar adaptif sehingga setiap siswa bisa mendapatkan jalur pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Next. Selanjutnya adalah contoh implementasi AI dalam media pembelajaran. Yang pertama adalah penerjemah bahasa otomatis, selanjutnya sistem deteksi plagiat berbasis AI dalam e-book interaktif, dan yang terakhir asisten belajar berbasis suara. Beberapa contoh penerapan AI dalam media pembelajaran bisa kita lihat dalam bentuk nyata. Misalnya penerjemah bahasa otomatis yang membantu siswa memahami materi asing, ada juga sistem deteksi plagiat yang menjaga keaslian tugas siswa. Selain itu, e-book interaktif berbasis AI kini mampu memberikan jawaban dan penjelasan tambahan ketika siswa membaca. Bahkan, sistem belajar berbasis suara seperti Alexa atau Google Assistant juga sudah mulai diadaptasi khusus untuk dunia pendidikan.
Next. Selanjutnya adalah kelebihan AI dalam media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas evaluasi, mendukung kolaborasi digital, mempercepat adaptasi kurikulum sesuai perkembangan zaman, dan yang terakhir, memberi kesempatan belajar yang merata meskipun dari lokasi terpencil. AI juga menghadirkan berbagai kelebihan dalam pembelajaran. Evaluasi hasil belajar jadi lebih terukur dan akurat. AI mendukung kolaborasi digital, memungkinkan siswa bekerja sama melalui platform pintar. Kurikulum pun bisa lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang tidak kalah penting, AI membuka kesempatan belajar yang lebih merata, bahkan bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. Next. Selanjutnya adalah kekurangan AI dalam media pembelajaran. Yang pertama, kurangnya kreativitas spontan, keterbatasan dalam konteks budaya, resiko berkurangnya peran guru jika AI terlalu dominan, dan yang terakhir, keterbatasan emosi dan empati. AI juga memiliki kekurangan. AI masih kurang dalam hal kreativitas spontan karena hanya bekerja berdasarkan data. Kadang AI juga kurang sesuai dengan konteks budaya lokal siswa. Ada resiko berkurangnya peran guru jika AI terlalu dominan. Dan yang paling jelas, AI tidak bisa menggantikan sentuhan emosional atau empati yang hanya bisa diberikan manusia, terutama guru. Next. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dan isu. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada privacy dan keamanan data. Tantangan yang pertama itu perlindungan informasi pribadi siswa sangat penting. Yang kedua, ada kesiapan guru dan siswa. Perlunya literasi digital dan adaptasi terhadap teknologi. Yang ketiga, risiko penyalahgunaan, potensi plagiarisme, ketergantungan, atau informasi yang salah. Dan yang terakhir ada etika penggunaan AI. Ini harus digunakan secara bijak, adil, dan bertanggung jawab. Next. Oke, poin selanjutnya ada masa depan AI dalam pendidikan. Adalah arah perkembangan dunia pendidikan yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat proses belajar lebih profesional, fleksibel, efisien, dan inklusif. Jadi, masa depan AI dalam pendidikan bukan menggantikan guru, tapi mendukung guru agar proses belajar lebih menarik, adil, dan efektif. Oke, lanjut. Oke, karena sudah akhir slide, kita masuk kesimpulan. Kesimpulan AI dalam media pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan proses belajar yang lebih adaptif, personal, dan interaktif. AI dapat membantu siswa belajar mandiri, memantau perkembangan secara real time, secara memberi akses belajar yang lebih luas dan merata. Namun, penerapan AI juga menghadapi tantangan seperti privasi data, risiko penyalahgunaan, keterbatasan empati, dan potensi berkurangnya peran guru. Oleh karena itu, AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan guru, melainkan sebagai pendukung agar pembelajaran menjadi lebih efektif, fleksibel, dan inklusif. Oke, thank you for attention. Selanjutnya presentasi kita akan ditutup kembali oleh yang membuka presentasi. Sekian pemaparan dan penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.